Saya akan menjadi presiden sesuai konstitusi 2 periode. Tentu ini ya menjadi satu sinergi yang bisa mendorong terjadi situasi politik yang baru. Kita presiden pemersatu bangsa, cerdas, berani, militan. Kalau kita mau bicara tentang presiden, yang diadu tuh program. Nanti rakyat yang kemudian jadi bingung. Itu apa? Wahai Egy Sujana, mampu pimpin negeri dalam kerajaannya Allah, kerajaannya Allah, kerajaannya Allah. Saya juga punya tugas pembuka kunci surga, pembuka kunci surga, pembuka kunci surga. Mereka ini adalah ampas-ampas politik yang tidak pernah berhenti untuk menghasut rakyat dan menunggangi agama sebagai alat untuk membodohi rakyat demi ambisi-ambisi politik mereka. Saya presiden di Indonesia yang bisa berkuasa. Saya menginginkan jabatan presiden, ingin segera cepat-cepat Jokowi mundur atau berhenti dari jabatannya. Mencari pemimpin putra terbaik bangsa ini disederhanakan bagi saya juga tidak tepat. Bagaimana mau menyampaikan program kalau orangnya saja belum pasti? Nah ini kayaknya terburu-buru ya, nggak tahu mau ngejar apa, saya tidak tahu ya. Allah menitipkan pesan, Allah menitipkan pesan, Allah menitipkan pesan untuk pimpin negeri ini menjadi negeri makmur. Ada 110 juta ya yang bersuara. Karena kita terlihat sekali ya. Yang salah apa nih? Data surveinya atau data dagangan dia? Mimpinya terlalu besar. Mimpi siapa? Kan melakukan deklarasi resmi dukungan politik, terutama dari PKS ya. Dari PKS itu Mardhani Alisera meminta beberapa sejumlah ketua umum partai untuk bicara tentang menerapkan syariat Islam. Ganti presiden, ganti sistem. Allahu Akbar, Allah Akbar. Presiden PKS sudah ada. Sudah ada. Calon presiden sudah ada. Sudah ada. Isinya program sehingga nanti akan ada. Monggo enggak kawan-kawan Pak Jokowi mau diganti dengan presiden dari PKS. Presiden siapa? Sebut saja namanya. Saya juga sedang menunggu tugas pembuka kunci surga. Benerin. Orangnya keluar. Saya terus terang yang merupakan orang paling ganteng dulu. Setiap gadis itu meminta. Setiap gadis itu pasti kalau dilamar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Pembantu. Jadi keliru sekali ketika ada yang menyatakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Keliru. Justru anugerah terbesar ya bagi hidup kita juga bangsa kita, negeri ini, Indonesia adalah Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Yang jadi masalah begini sekarang, bahwa kemudian negara ini mau kita bawa kemana? Ada 2 pilihan, melangkah mundur atau melangkah maju. Maju. Pertanyaan saya, sekarang kelompok garis keras yang merusak ruang publik dan kebebasan publik sekarang ada di tim sukses mana? Kalau misalnya kubu Anda ini menang, saya kira terjadi turbulensi sejarah. Maksud saya bahwa ada tabrakan antara cita-cita baru dengan nilai-nilai lama yang melekat pada diri kalian. Kita sedang tinggi-tingginya ya, sudah kemecert menegakkan khilafah. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Dasar negara kita ini Tuhan, Tuhannya adalah Allah, Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Itu harus diberlakukan. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga, jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon, dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, selain Islam bertentangan. Pancasila adalah sesuatu yang orang gunakan untuk melihat dunia. Maka inilah the way of life. Ini adalah
filosofi kita, dasar kita untuk melihat, mendefinisikan, memaknai hidup. Jadi karena dia yang dasar, maka kita menerapkan hidup ini dengan Pancasila. Siapa yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu kita semua. Substansi ajaran dari Pancasila yang pertama, ketuhanan Maha Esa, itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa artinya negara ini karena multi agama, maka yang dinaikkan itu jangan teks salah satu agama, tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara Republik Indonesia. Maka yang beda tidak usah dipaksa sama, tetap yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Paling penting lagi, umat Islam akan membuat khilafah. Ini tanda kebangkitan umat Islam. Mujahid, mujahidah dari HTI. Itu apa lagi? Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Umat Islam sudah menjamin, kami yang punya wewenang, kami yang punya prosedur, kami yang punya keputusan. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Takbir. Allahu Akbar. Apa negara kita itu mau menjauhkan umat Islam dari agamanya? Berbangga dengan bendera Islam saja tidak boleh. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya ingin membela bendera Islam, membela kalimat la ilaha illallah. Apa kalian tidak bisa baca, buta apa? Coba baca lagi. Ini bendera tauhid. Aliwa Ar-Roya itu semuanya bendera Islam. Lah kok ustadz baru-baru saya rembes-rembes mengatakan ini bendera tauhid. Menolak bendera tauhid berarti menolak la ilaha illallah. Goblok karepmu piye. Sekarang saya mau tanya kepada kalian yang beragama Islam, apa salah bendera tauhid itu? Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Jadi kalau kita mau bicara berpikir itu pakai nalar yang waras sedikit saja. Ini nggak perlu cerdas ini. Bendera itu sudah menjadi bendera Islam dan simbol perjuangan Rasulullah sejak Rasulullah dahulu diutus. Semenjak kapan ada bendera tauhid? Kalau itu bendera kaum muslimin, mestinya semenjak dulu bendera itu ada. Kok kalian begitu jahat sekali gitu terhadap bendera tauhid ini? Begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera tauhid ini gitu. Apakah dia tidak dikaruniai oleh Allah akal untuk berpikir? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun? Apa kalian tidak mikir? Saya menolak bendera la ilaha illallah tapi tidak anti la ilaha illallah. Walaupun saya tidak mau dengan bendera tauhid la ilaha illallah, kalau tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Nah itu, ini bendera Islam. Begitu dikibarkan di Saudi, tangkap polisi baru lo iya bukan bendera tauhid. Itu bendera Hizbut Tahrir. Redaksi HTI-nya di mana kalau ini dianggap bendera HTI? Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Ini kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Islamiyah. Allahu Akbar.
khilafah Islam. Al-ummah turid khilafah Islamiyah. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.